arwah penari ronggeng terlarang. Pernahkah kamu mendengar tentang tarian yang tidak boleh ditonton? Sebuah tarian yang bukan hanya mengundang penonton, tapi juga mengundang arwah yang tak pernah pulang. Conan. Di sebuah desa terpencil, ada ronggeng yang tidak pernah mati. Dia tetap menari, meski tubuhnya telah lama dikubur, dan siapapun yang melihatnya akan ikut menari sampai mati. Ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah kisah tentang arwah penari ronggeng terlarang. Namaku Raka, seorang pembuat konten horor yang sudah terbiasa mendatangi tempat-tempat angker. Tapi kali ini berbeda. Aku mendapat pesan anonim. Isinya hanya satu kalimat. Kalau berani, datang ke desa Karanggereja. Tonton ronggengnya. Kalau masih hidup, awalnya kupikir itu hanya lelucon. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pesan itu dikirim tepat jam 3:33 pagi. Dan setelah kubalas, nomor itu hilang tanpa jejak. Karena penasaran dan tentu saja demi konten, aku memutuskan pergi. Desa Karangreja, sebuah desa kecil, dari kota yang bahkan tidak muncul di Google Maps. Saat aku tiba, suasana terasa tidak wakar, tidak sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang seperti menggawasi. Warga yang kutemui hanya menatap tanpa bicara. Sampai akhirnya seorang lelaki tua mendekat dengan suara pelan, hampir berbisik. Dia berkata, "Kamu datang untuk ronggeng itu ya?" Aku mengangguk. Dia langsung menunduk. "Kalau kamu melihat dia menari, jangan sekali-kali ikut menari." Malam itu, aku menginap di rumah warga. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Semua orang sudah masuk rumah. Pintu terkunci. Seolah mereka menunggu sesuatu. Dan benar saja, tepat tengah malam, aku mendengar suara gamelan. Pelan. Lalu semakin jelas, aku keluar. Kabut turun, dingin menusuk, dan di kejauhan aku melihat cahaya seperti obor. Tanpa sadar, aku berjalan mendekat. Di tengah lapangan desa, seorang wanita berdiri, memakai kebaya merah lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan dia mulai menari. Herakanyi. Kamu indah, tapi ada yang salah. Terlalu kaku, terlalu patah, seperti tubuh yang dipaksa bergerak. Di sekelilingnya tidak ada siapapun, hanya aku dan dia. Tiba dia berhenti. Perlahan dia menoleh ke arahku, dan saat itulah aku sadar. Dia tersenyum tanpa suara. Dia mengangkat tangannya, menggahakku untuk ikut menari. Tubuhku terasa berat, seperti ada yang menarik. Kakiku mulai bergerak sendiri. Satu langkah, dua langkah. Aku mencoba melawan, tapi tidak bisa. Dan saat aku mulai menari bersamanya, aku mendengar suara lain. Panjak. Suara. Bisikan. Temani kami. Jangan pulang menari selamanya. Aku melihat ke sekitar, dan jantungku berhenti. Di balik kabut muncul sosok-sosok lain. Mereka juga menari dengan mata kosong. Tubuh kaku seperti mayat.
yang belum selesai urusannya, dan mereka semua menatapku. Tiba-tiba, semua berhenti. Aku terhatu, dan saat aku membuka mata, aku tidak lagi di lapangan. Aku berada di masa lalu, di desa yang sama, tapi lebih hidup. Ada pesta, orang-orang tertawa, dan di tengahnya seorang ronggeng muda menari. Namanya Bors Milasari. Dia terkenal cantik, anggun, memikat, tapi dia bukan ronggeng biasa. Dia adalah tumbal. Setiap tahun, desa itu harus mempersembahkan satu penari untuk penunggu hutan. Sari adalah korban berikutnya, tapi dia menolak. Dia ingin hidup, dia ingin kabur. Namun, warga desa menangkapnya, dan malam itu mereka memaksanya menari sampai tubuhnya tidak lagi bergerak. Dia mati di tengah tarian, dan sejak saat itu dia tidak pernah berhenti menari. Aku kembali ke dunia nyata, tapi semuanya sudah berubah. Desa itu kosong. Rumah terbeng, kalair, langit merah gelap, dan di tengah lapangan mereka semua menari, termasuk aku. Tubuhku bergerak lagi, kali ini lebih cepat, lebih liar. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Dan di depanku, Sari berdiri. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, matanya hitam, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga hampir robek. Kamu sekarang milikku. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu. Sebuah kamera tergeletak di tengah lapangan, masih menyala. Saat mereka memutar rekamannya, mereka melihatku menari sendirian. Tidak ada ronggeng, tidak ada sosok lain, hanya aku yang menari seperti orang gila. Sampai akhirnya aku hatu dan tidak bangun lagi. Sejak saat itu, setiap malam suara gamelan kembali terdengar. Dan kini bukan hanya satu ronggeng, tapi dua. Dan hingga kamu suatu malam mendengar suara gamelan tanpa sumber yang kan pernah mencari asalnya, karena mungkin mereka sedang mencari kamu. Mereka bilang Raka sudah mati, ditemukan di tengah lapangan dengan tubuh dingin dan mata terbuka. Tapi yang tidak mereka tahu, Raka tidak pernah benar-benar pergi, karena setiap malam saat kabut turun dan suara gamelan terdengar lagi, ada satu penari baru yang gerakannya tidak sempurna, seolah dia masih berusaha melawan. Video terakhir Raka akhirnya tersebar. Awalnya hanya dianggap konten biasa, setting, horror, acting, kerasukan. Semua terlihat seperti rekayasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Di detik ke-47, kamera Raka menangkap sesuatu. Sesosok wanita berdiri di belakangnya. Pada hal secara logika, Raka sendirian di sana. Video itu viral dan sampai ke tangan seseorang namanya Dimas, seorang editor video yang terbiasa mengungkap trik di balik konten horor. Dia yakin ini hanya editing, manipulasi visual.
Tapi saat dia memperlambat video itu, frame demi frame, dia melihat sesuatu yang membuatnya diam. Wanita itu tidak muncul tiba-tiba. Dia sudah ada sejak awal video. Anja Saha tidak terlihat. Dimas memutuskan pergi ke lokasi desa Karangreja. Namun saat dia mencari di peta, desa itu tidak ada. Dia bertanya ke orang-orang sekitar. Tidak ada yang tahu. Seolah desa itu tidak pernah eksis. Sampai akhirnya, seorang sopir tua berkata, "Kalau kamu lihat gapura kayu tua di jalan hutan, jangan masuk. Itu bukan desa. Itu tempat mereka." Tapi Dimas tetap pergi. Dan benar saja, di tengah perjalanan, dia menemukan gapura itu. Tua, lapuk, dengan tulisan hampir hilang, Karangreja. Begitu dia melewati gapura, sinyal hilang. Udara berubah dingin dan jalan di belakangnya menghilang. Menghilang. Desa itu terlihat normal. Anak-anak bermain, orang-orang bercakap, tapi tidak ada suara, tidak ada satupun suara manusia, hanya suara angin dan gamelan. Dimas mencoba bertanya, tidak ada yang menjawab, sampai dia melihat seorang pria tua. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan saat Dimas mendekat, pria itu berkata, "Kamu datang karena video itu." Dimas mengangguk. Dia belum selesai menari. Siapa? Pria itu tersenyum, perlahan menunjuk ke belakang Dimas. Dan saat Dimas menoleh, dia melihat lapangan itu lagi. Dan di tengahnya, Raka menari. Gerakan Raka, kakak, tidak seindah Rongge, seperti orang yang dipaksa bergerak. Matanya menangis darah, dan saat dia melihat Dimas, gerakannya berhenti, tubuhnya bergetar, mulutnya terbuka, dan dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Pergi." Satu kata, pelan, tapi penuh penderitaan. Namun, sebelum Dimas bisa bergerak, suara gamelan berubah. Lebih cepat, lebih cepat, lebih keras. Dan Sari muncul di belakang Raka. Tangannya memeluk leher Raka, dan dalam satu gerakan cepat, dia memutar kepala Raka, hingga terdengar suara retak. Tapi Raka masih berdiri, masih menari. Pria tua itu kembali bicara. Setiap yang menonton kan dipilih, tapi yang menari akan menggantikan. Dimas mulai sadar, ini bukan sekadar kutukan. Ini ritual yang terus berulang. Setiap korban baru menggantikan yang lama. Dan yang lama akhirnya bisa pergi. Dimas melihat ke arah Raka. Kalau dia terus menari, suatu saat Raka akan bebas. Tapi dengan harga orang lain harus menggantikan. Dan saat itulah Sari menoleh ke arah Dimas, tersenyum, dan mengulurkan tangan. Tubuh Dimas mulai kaku, kakinya bergerak perlahan menuju lapangan. Dia mencoba melawan, tapi tidak bisa. Sama seperti Raka dulu. Dan saat dia mulai menari, Raka berhenti. Tubuhnya jatuh. Diam. Kakinya kom. Kom, kom,
kung bebas. Sementara itu, gerakan Dimas semakin halus, semakin menyerupai ronggeng, dan Sari tersenyum puas. Tidak semua kutukan bisa dihentikan. Tidak semua arwah ingin bebas. Dan tidak semua yang kita lihat adalah korban. Karena di balik tarian ronggeng itu ada sesuatu yang sejak awal tidak pernah terlihat, sesuatu yang tidak menari, tapi menggerakkan semua yang menari. Namanya Lestari, satu-satunya orang yang pernah keluar hidup dari desa Karangreja, atau setidaknya itu yang dia yakini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bicara. Sampai akhirnya video Dimas muncul, dan dia tahu, wah, kutukan itu belum selesai. Dalam sebuah rekaman wawancara lama, Lestari akhirnya bicara. Ronggeng itu bukan awalnya, dia cuman wadah. Wawancara itu berhenti di situ, karena setelah itu, Lestari hilang untuk kedua kalinya. Dari catatan lama desa, terungkap sesuatu yang jauh lebih tua. Sebelum desa itu ada, sebelum manusia tinggal di sana, hutan itu sudah dihuni. Bukan oleh hewan, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang disebut penunggu irama, makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan melalui suara, melalui ritme, melalui kalau tarian Conan. Makhluk itu tidak bisa masuk ke dunia manusia, kecuali ada yang mengundangnya, dan undangan itu adalah tarian. Ratusan tahun lalu, seorang leluhur desa mencoba ritual untuk kekayaan, untuk kekuasaan. Dia menari di tengah hutan sendirian, mengikuti irama yang tidak berasal dari alat apapun. Dan saat itu sesuatu datang, tidak terlihat, tapi terasa. Dan sejak malam itu, desa mulai makmur, panen melimpah. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tapi semua itu ada harganya. Setiap tahun harus ada satu penari, Jang menari sampai tubuhnya hancur sebagai hiburan untuk sesuatu yang tidak pernah kenyang. Semua orang mengira Sari adalah korban ronggeng yang dipaksa menari. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Di malam terakhirnya, Sari tidak hanya menari. Dia melihat sesuatu, dan saat dia melihatnya, dia tidak ketakutan. Dia tersenyum karena dia sadar dengan menjadi bagian dari tarian itu, dia tidak akan pernah mati. Dia akan menjadi lebih dari manusia. Dan sejak saat itu, Sari bukan lagi ronggeng. Dia perantara antara dunia manusia dan sesuatu di baliknya. Dulu, kutukan itu hanya ada di desa, terikat tempat, terikat tanah. Tapi manusia melakukan kesalahan lagi. Mereka merekamnya. Video pertama, lalu kedua, lalu bidal. Dan tanpa sadar, mereka telah menyebarkan ritual itu ke dunia yang lebih luas. Sekarang, tidak perlu datang ke desa, tidak perlu ke hutan, cukup menonton, mendengar. Dan jika ritme itu masuk ke kepalamu, tubuhmu akan mengingatnya, kakimu akan mengikuti. Dan saat kamu mulai bergerak, itu
Berarti kamu sudah terhubung. Ada satu karat Anja satu. Menurut catatan lama, ritual itu bisa dihentikan jika tidak ada lagi yang menari. Jika semua penari berhenti, makhluk itu akan kehilangan jalannya dan perlahan dan menghilang. Hilang, tapi masalahnya tidak ada yang bisa berhenti. Karena begitu kamu mulai menari, itu bukan lagi kehendakmu, itu kehendaknya. Dan satu-satunya cara untuk berhenti adalah tubuhmu berhenti selamanya. Sekarang, aku mau kamu jujur saat kamu mendengarkan cerita ini. Apakah kamu merasa sesuatu yang aneh seperti kakimu bergerak sedikit atau jari-jarimu mengetuk mengikuti ritme? Kalau iya, mungkin kamu tidak sadar, tapi itu sudah cukup karena tarian itu tidak butuh panggung, tidak butuh gamelan, cukup ingatannya saja. Dan sekarang ingat, itu sudah ada di kepalamu. Kalau kamu ingin aman, lupakan cerita ini. Jangan pernah ulang, jangan pernah dengar lagi. Dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti ritmenya. Karena sekali saja kamu menari, kamu tidak akan pernah berhenti. Sampai suatu malam, orang lain menontonmu. Kalau kamu berhasil sampai akhir, tulis di komentar, aku tidak ikut menari. Kalau masih bisa ngetik, berarti kamu masih selamat untuk sekarang.